Selamat akhir pekan buat kita sekalian. Bagi ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, mari kita bersama-sama di akhir pekan ini, 2 April 2022, kita akan mendengarkan renungan kita di akhir pekan. Dan sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, di akhir pekan ini biarlah nama-Mu kami permuliakan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami, terlebih lagi di akhir pekan ini Tuhan. Sambut hari yang baru di pagi hari ini dan firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami untuk menguraikan, menyederhanakan dan melakukannya di dalam perjalanan. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 2 April 2022, bertajuk Tuhan membuka mata orang buta. Teks bacaan diambil dari Mazmur 146 ayat 8, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Dalam teks bahasa Inggrisnya RIWP disebutkan, the Lord opened the eyes of the blind. The Lord raised them that are bowed down. The Lord loved the righteous. Saudara-saudaraku, kehadiran Injil adalah pembebasan bagi orang miskin, orang lemah, termasuk disabilitas. Yesus hadir menyembuhkan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, dan yang tuli mendengar. Saudara-saudaraku, zaman sebelum kekristenan, sering orang buta dikucilkan, orang kusta dipasung, dan tidak bisa berkeliaran di tempat umum. Seperti halnya jika kita melihat dari suku saya, misalnya Tanah Batak, sebelum misionaris datang, orang buta menjadi beban bagi keluarga. Bahkan dianggap aib, sedangkan orang kusta dipasung. Lalu datanglah misionaris melihat dan menjadikan perhatian bagi para misionaris, khususnya gereja, maka mereka dikumpulkan di satu tempat, dan mereka bagi yang buta dan yang sebagainya dilatih dengan berbagai keterampilan. Ada yang beternak, ada yang membuat kerajinan, bertani, dan lain sebagainya. Dan itu ada di tempat pelatihan yang bernama Hepata di daerah Loguboti. Saudara-saudara, misionaris bukan hanya memanusiakan mereka, tetapi dilatih mereka menjadi mandiri dan menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang sangat diminati masyarakat. Khususnya tempat yang bernama Hepata itu telah membuka kuk penderitaan tunanetra yang dulu mereka dianggap menjadi beban. Saya ulangi, dianggap menjadi beban, maka kehadiran mereka telah mengubah menjadi berkat. Mereka bisa mandiri. Dan inilah artinya Injil pembebasan bukan hanya milik orang yang sehat seperti saya dan saudara-saudara, tetapi utamanya bagi mereka yang mengalami beban hidup yang menekan. Inilah tugas mesianis yang digenapi Yesus saat membaca kitab suci. Lukas 4 ayat 18-20 disebutkan begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia yang telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan terhadap orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberitakannya kembali kepada para pejabat, lalu duduk, dan semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ini sebuah kisah bagaimana Yesus menjadi sorotan bagi banyak orang. Yesus telah menggenapi apa yang disampaikan pemazmur dalam nyanyian ini. Yesus dalam pelayanannya telah menyembuhkan berbagai penyakit. Yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, dan lain sebagainya. Yesus bukan hanya pemberi kesembuhan bagi disabilitas, tetapi Yesus menjadi kekuatan yang membebaskan, menyelamatkan, dan memerdekakan. Terlebih lagi, menyeberangkan manusia dari kebinasaan menuju kehidupan yang kekal. Apa yang dilakukan Yesus sudah dinyanyikan oleh pemazmur ini. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan menjauhi orang-orang dari perbuatan yang jahat. Dan Tuhan mengasihi orang-orang. Saudara-saudaraku, bagaimana kita sekarang memahami nas renungan kita hari ini? Kita harus hadir bagi orang yang lemah, memberi kesembuhan fisik dan rohani bagi mereka yang sakit lewat topangan doa-doa. Kita harus hadir sebagai penyebar kasih bagi sesama manusia. Keselamatan di dalam Yesus bukan hanya kesembuhan jasmani, tetapi juga kesembuhan rohani. Ada orang yang memiliki mata yang terang namun buta dalam hal melakukan kehendak Allah. Ada orang yang rajin membaca Alkitab namun kering dan gersang dalam menghayati dan mengamalkan firman Tuhan. Ada banyak orang mengaku Tuhan, Tuhan, namun tidak semua dengan menyebut nama Tuhan masuk surga. Saudara-saudaraku, siapapun kita, hal yang harus kita syukuri bahwa Tuhan itu hadir membela orang yang lemah, membukakan mata yang buta, dan memberi peneguhan bagi kaki yang lemah. Sama seperti memberangkatkan umat Israel menuju tanah Kanaan. Tuhan mencelikan mata orang buta. Itu bukan hanya mencelikan biji mata fisik, namun firman Tuhan juga mencelikan mata iman kita agar kita mampu melihat kebenaran. Meninggalkan hidup yang cuek, tidak peduli, menjadi hidup yang empati dan peduli terhadap sesama. Selamat akhir pekan dan selamat memasuki bulan April yang penuh rahmat. Kiranya membawa sukacita bagi seluruh keluarga kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini, di akhir pekan ini Tuhan, kami diberi pelajaran dari kitab pemazmur Raja Daud. Bagaimana Tuhan membukakan, mencelikan mata orang buta untuk melihat kebenaran Tuhan. Biarlah kami juga boleh semakin peka untuk peduli, mengasihi sesama kami yang lemah, yang berbeban berat. Supaya kami bisa saling menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas kehidupan mereka. Kami bersyukur di akhir pekan ini Tuhan. Dan kami mau berangkat ke dalam perjalanan hidup kami bersama keluarga kami. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Amin. Semangat!